Namanya Jim. Dia adalah insinyur mekanik dan dia terbangun 90 tahun lebih awal. Tentu saja ini sangat membuatnya panik karena dia telah hibernasi selama 30 tahun dan dia pun tentu saja syok. Sebuah robot android kemudian menyapanya dan membimbingnya agar Jim bisa beradaptasi dengan baik. Robot itu menjelaskan kalau Jim sedang menuju ke rumah barunya. Robot itu pun memberikan gambaran tempat yang sangat indah. Awal berjalan, Jim merasakan sakit kepala, tentu saja dikarenakan efek hibernasi itu sendiri. Robot itu kemudian menyarankan agar banyak minum untuk pemulihan. Jim pun mulai menjalani hidupnya dengan normal. Dia pun masuk ke kelas belajar untuk mengenali planet yang akan dia tempati. Namun Jim kebingungan, karena ternyata hanya dia pesertanya seorang. Dia pun kemudian menanyakan kepada robot android itu, namun tidak ada jawaban. Dengan panik dia mencari keberadaan manusia lain di setiap ruangan pesawat itu. Dia pun menanyakan kepada robot android tentang keberadaan manusia lain. Dan robot itu menunjukkan lantai 3. Namun nyatanya nihil. Ia pun kembali menanyakan kapten pilot. Setelah itu, dia menuju ke ruangan pilot. Jim sangat syok karena faktanya pesawat itu dikendalikan autopilot. Dia pun akhirnya ke ruangan lain. Dia disambut robot android. Dia sedikit lega karena robot android itu bilang kalau sebentar lagi akan mendarat. Namun ketika dia menanyakan keberadaannya, robot android itu bilang kalau mereka akan tiba dalam waktu 90 tahun, 3 minggu, dan 1 hari. Di sana Jim menyadari kalau dia terbangun lebih awal. Dia pun akhirnya menghubungi perusahaan Homestead untuk memberitahukan kondisinya yang terbangun lebih awal. Dia pun menanyakan solusinya. Dan ternyata pesannya akan tiba dalam 19 tahun. Itu artinya dia akan mendapat jawaban 38 tahun mendatang. Saat berjalan, dia sangat senang karena akhirnya dia menemukan seseorang. Namun ternyata dia adalah robot pelayan yang sangat terbiasa melayani tamunya. Namanya Arthur. Dia pun menawarkan minuman kepada Jim. Tentu saja Jim menanyakan segala sesuatu informasi yang dibutuhkannya. Namun sayangnya Arthur hanya mempunyai informasi yang terbatas. Keesokan harinya, Jim kembali memperbaiki tempat hibernasinya. Namun sayangnya belum berhasil. Ia pun berencana membuka paksa ruang pilot. Namun hasilnya nihil. Hari demi hari dilewati, kini Jim sepertinya sudah menerima kenyataan. Ia pun berolahraga, bermain game, makan di restoran, hingga nonton film di bioskop. Setahun berlalu, Jim tentu saja sudah muak dan bosan dengan rutinitas yang monoton. Hingga akhirnya dia menemukan baju luar angkasa. Dan untuk pertama kalinya, dia keluar dari pesawat dan menikmati suasana yang begitu indah. Setelah kembali, Jim bukannya pergi ke kamar. Ia justru pergi kembali ke gerbang dan berniat membukanya. Hal itu tentu saja bisa membunuhnya. Namun kalau itu dilakukan, berarti film tamat. Dia akhirnya kembali ke dalam sambil berlari. Tak lama dia pun terjatuh. Dan saat dia bangun, dia tidak sengaja menemukan wanita cantik di dalam tabung hibernasi. Ia pun menghampirinya. Apakah Anda tahu apa yang dipikirkan Jim? Namanya Aurora. Jim kemudian melihat semua profil Aurora dan dia begitu takjub dengan segala sesuatu tentang Aurora. Dan dia pun mengatakan kalau Aurora adalah wanita yang sempurna. Pikirannya pun mulai buyar. Semakin ia tahu tentang Aurora, Jim pun semakin tidak bisa untuk melupakannya. Tentu saja ia sedikit takut kalau sampai nekat untuk membangunkan Aurora secara paksa. Dan nyatanya, dia membangunkan Aurora dari hibernasi.
Setelah Aurora terbangun, ia pun bergegas pergi. Entah apa yang dirasakannya, tapi ini adalah hal yang membagongkan. Jika saya pun di posisi dia, saya pun akan melakukannya, bahkan mungkin lebih cepat. Dan sampailah di momen mereka pertama kali bertemu. Mereka pun berkenalan. Aurora menanyakan tentang situasi sekarang, karena cuma mereka berdua yang terbangun. Jim kemudian membawa Aurora ke ruang informasi. Tentu saja Aurora terlihat bingung. Dia terbangun 89 tahun lebih awal. Mereka pun langsung pergi ke ruang pilot, dan Jim pun menjelaskan kalau tidak ada jalan untuk masuk karena dia telah mencoba membukanya selama 1 tahun dan hasilnya tidak ada. Aurora pun langsung pergi ke ruang hibernasi. Dia begitu panik. Jim pun kembali menjelaskan tentang prosedur yang harus dijalani agar bisa kembali hibernasi. Dan sayangnya mereka tidak mempunyai fasilitas itu. Setelah mendengar penjelasan itu, Aurora memutuskan untuk istirahat sejenak. Jim kembali menemui Arthur. Dia bercerita kalau Aurora sudah bangun. Namun nampaknya Jim terlihat tidak senang. Dia pun meminta agar Arthur merahasiakannya dari Aurora. Keesokan harinya, Aurora kembali mencari informasi tentang hibernasi. Setelah itu ia pun kembali mencoba membuka ruang pilot, dan hasilnya pun selalu nihil. Setelah 7 hari terbangun, ia mulai terbiasa dengan keadaannya, dan mereka pun semakin akrab. Mereka pun bersenang-senang. Untuk pertama kalinya, mereka pun dinner bersama, dan akhirnya Jim mengajak Aurora untuk menikmati suasana di luar pesawat. Aurora begitu menikmatinya, dan dia pun akhirnya jatuh hati kepada Jim. Hari demi hari dilewati, kini hidup mereka lebih berwarna, dan mereka pun terlihat sangat bahagia. Sampai akhirnya Jim memutuskan untuk melamar Aurora. Saat itu Aurora sedang bersama Arthur, dan tiba-tiba Arthur mengatakan, Jim was so looking forward to meeting you. Oh, he spent months deciding whether to wake you up. Didn't want me up. Oh, yes. Jim yang memergoki mereka hanya bisa membenarkan hal itu, Yes, I woke you up. dan itu sangat membuat Aurora murka. Aurora begitu depresi karena ini sama saja dengan membunuhnya lebih awal, dan Jim di sana hanya bisa pasrah. Keesokan harinya, Jim menghampirinya. Namun di sana Aurora langsung pergi. Ia tidak mau mendengar alasan apapun dari Jim karena semua alasan sangat sulit untuk diterima oleh Aurora. Sampai pada suatu malam, Aurora akhirnya memberanikan diri datang ke kamar Jim saat Jim sedang tidur. Ia pun kemudian melampiaskan emosinya. Lewat audio, Jim meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Namun apa daya, nasi sudah menjadi bubur. Aurora pun tidak peduli lagi dengannya. I don't care! You took my life! I don't care why you woke me up! Keesokan harinya, ternyata Avalon mengalami error. Jim terjebak di lift. Dan saat Aurora sedang sarapan, makanan terus keluar dari tempatnya. Akhirnya ada salah satu awak kapal yang terbangun. Mereka langsung menghampirinya. Namanya Gus. Dia menanyakan berapa lama lagi mereka sampai di tujuan. Jim menjawab 88 tahun. Dan Gus pun memastikan kalau ini adalah kegagalan hibernasi. Padahal pihak perusahaan bilang kalau ini tidak akan mungkin terjadi. Mereka pun ke ruang navigasi untuk mengetahui penyebab kegagalan hibernasi dan mencari tahu apakah ada kerusakan di pesawat ini. Dan saat mereka keluar, Jim bilang robot rusak dengan sendirinya, dan ini yang ke-15. Setelah itu mereka ke ruang hibernasi untuk mengecek kegagalan, dan di sana Gus akhirnya tahu kalau kegagalan di kapsul Aurora
akibat ulah Jim. All this time I'm thinking you're the one lucky son of a bitch that gets stuck with Aurora. You did this. Namun saat Gus akan istirahat ke kamarnya, ia tiba-tiba sakit. Dan sepertinya hal ini sangat serius. Kemudian terlihat Aurora yang sedang berenang. Dan tiba-tiba Avalon mati. Gravitasi hilang. Aurora pun terjebak di dalam air. Tak lama, pesawat kembali berfungsi. Alhamdulillahnya Aurora selamat. Mereka pun kemudian membangunkan Gus, lalu ke ruang utama untuk mengetahui penyebabnya. Dan ternyata ditemukan banyak sekali kerusakan di dalam pesawat Avalon. Setelah itu, mereka mengecek mesin pesawat. Namun tiba-tiba Gus tersungkur. Jim dan Aurora langsung membawa ke ruang perawatan. Dan ternyata Gus mengalami sakit parah dengan 612 gangguan. Sayangnya, ini adalah transisi akhir hidup Gus. Your end-of-life transition is already underway. Gus harus pergi untuk istirahat. Namun, ternyata tak lama pesawat kembali error. Jim dan Aurora kembali mencari Gus yang ternyata sudah di suatu tempat. Mengetahui dirinya akan mati dalam beberapa saat, Gus meminta untuk saling menjaga satu sama lain. Dia pun kemudian memberikan ID akses kepada Jim dan meminta untuk mencari tahu masalahnya dan memperbaiki pesawatnya. Dan Gus pun akhirnya mati. Setelah itu pesawat kembali error. Jim langsung ke ruang mesin dan tiba-tiba Aurora tersedot. Ini diakibatkan ada kebocoran di pesawat. Jim tentu saja langsung membantunya. Alhamdulillahnya mereka berhasil selamat. Akhirnya ditemukan lubang lain yang bisa saja itu penyebab kerusakan pesawat ini. Dan akhirnya mereka menemukan masalah terbesar di pesawat ini. Komputer pengendali reaktor jebol. Reactor control computer. Dan ini akan menyebabkan overheat dan pesawat bisa meledak. Satu persatu bagian yang rusak sudah diperbaiki dan komputer kendali reaktor pun pulih. Control computer restored. Namun saat akan mendinginkan reaktor ternyata gagal dan dibutuhkan pembatalan manual. Dan ternyata pintu luar macet. Itu artinya Jim lah yang harus membuka sendiri untuk mendinginkan reaktornya. Jim kemudian bersiap-siap untuk membuka pintu pendingin reaktor. Dan saat Jim akan pergi, Aurora akhirnya menyadari kalau tanpa dibangunkan Jim pun ia akan mati. Karena tanpa mereka yang memperbaiki pesawatnya, mereka beserta yang lainnya akan hancur. Jim menuju ke ruang pembuangan panas dan Aurora kembali ke ruang reaktor. Terlihat kondisinya yang sudah sangat buruk. Akhirnya Jim menemukan pintu pembuangan panasnya. Namun sayangnya, setelah Jim membuka pintu itu kembali tertutup. Itu artinya dia harus berada di situ untuk menahan panas reaktor yang keluar. Dan karena sudah sangat kritis, mengetahui itu, Aurora meminta untuk kembali. Jika harus mati, mereka akan mati bersama. Namun Jim menjelaskan kalau ada 5.000 orang lainnya yang harus diselamatkan. Dengan perasaan pilu, akhirnya Aurora pun mendinginkan reaktornya. Suhu akhirnya menurun dan terlihat Jim masih di sana untuk menahan panasnya. Yang akhirnya dia terpental jauh keluar pesawat. Sayangnya tali pengaman terputus, tapi alhamdulillahnya Jim masih hidup dan bisa bernapas. Namun sayangnya bajunya bocor dan akibat talinya yang terputus, dia tidak bisa kembali ke pesawat. Jim kemudian meminta maaf kepada Aurora dengan semua apa yang telah ia lakukan kepadanya. Aurora pun tidak tinggal diam. Dia berusaha membawa Jim kembali ke pesawat. Sampai akhirnya pertolongan Tuhan pun datang. Tiba-tiba tali baju pengaman Jim menghampiri Aurora dan dia berhasil menangkapnya. Akhirnya Aurora bisa membawa Jim ke pesawat dan membawa ke ruang perawatan.
Beberapa hari kemudian, Jim memeriksa kapsul penyembuhan. Dan ternyata dengan ID Goose, kapsul ini bisa dipakai untuk hibernasi dengan dokter otomatis. Itu artinya Aurora bisa kembali hibernasi dan menjalani hidup di homestead dan menggapai cita-citanya. Namun sayangnya, kapasitasnya hanya untuk 1 orang saja. Di sana Aurora tidak memberikan jawaban apapun. Keesokan harinya, saat Jim bersama Arthur, dia seperti sedang menunggu. Dan benar saja, Aurora tidak memutuskan untuk kembali hibernasi, tapi melewati hidup bersama Jim di pesawat Avalon sampai menghembuskan nafas terakhir.